Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ananda Yusfa Rahman, Sri Puspa Aini, Salsabila, Tari Rosidah, Mutia Khairun Nisa, Soca Regita Silsilia, Syifa Farihah, dan Iklima akan mempresentasikan materi yang telah kami pelajari yaitu motivasi dan kaitannya dengan belajar dan pembelajaran. Dan yang pertama akan disampaikan oleh Ananda Yusfa Rahman. Kepada Ananda Yusfa Rahman dipersilahkan. Pengertian motivasi. A. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991. Yang pertama, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang kedua, usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. D. Motivasi adalah suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan memberi arah dan ketahanan persistence pada tingkah laku tersebut. Kemudian C. Pengertian motivasi siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Kekuatan mental itu dapat tergolong rendah atau tinggi. Ada ahli psikologi pendidikan yang menyebutkan kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi belajar. Motivasi dapat dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, dan menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar. D. Menurut Tabrani Rusyam, pada hakikatnya motivasi adalah perbuatan energi dalam diri seseorang ditandai dengan timbulnya perasaan dari reaksi untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa motivasi mengandung suatu kekuatan yang timbul dalam diri seseorang sebagai dukungan untuk memenuhi keinginannya. 3 komponen utama dalam motivasi. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan yang ia harapkan. Sebagai ilustrasi, siswa merasa bahwa hasil belajarnya rendah. Padahal ia memiliki buku pelajaran yang lengkap, ia merasa memiliki cukup waktu, tetapi ia kurang baik mengatur waktu belajar. Waktu belajar yang digunakannya tidak memadai untuk memperoleh hasil belajar yang baik. Ia membutuhkan hasil belajar yang baik. Oleh karena itu, siswa mengubah cara-cara belajarnya. Yang kedua, dorongan. Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan atau pencapaian tujuan. Dorongan yang berorientasi pada tujuan tersebut merupakan inti motivasi. Sebagai ilustrasi, siswa kelas 3 SMA memiliki harapan untuk dapat diterima sebagai mahasiswa Fakultas Teknik. Siswa tersebut memperoleh hasil belajar rendah pada mata pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Dalam ulangan bulan ke-1, menyadari hal ini, maka siswa tersebut mengambil kursus tambahan dan belajar lebih giat. Pada ulangan kedua, hasil belajarnya tambah baik. Menyadari hasil belajar tambah baik tersebut, maka semangat belajar siswa semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai seorang individu. Tujuan tersebut mengarahkan perilaku, dalam hal ini perilaku belajar. Pada kasus siswa mengambil kursus dan bersemangat belajar tinggi tersebut, menunjukkan bahwa siswa bertujuan lulus UMPTN dan diterima di Fakultas Teknik. Tujuan motivasi pembelajaran untuk mencapai keberhasilan dengan prestasi yang optimal dan untuk mencapai hasil belajar yang optimal dituntut kreativitas guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Soca. Kepada Soca dipersilahkan. Fungsi motivasi dalam pembelajaran. 1. Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi, tidak akan timbul suatu perbuatan, misalnya belajar. 2. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya, mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Artinya, menggerakkan tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan kecepatan atau lambatan yang suatu pekerjaan.
Next. Fungsi motivasi belajar. A. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Contohnya, setelah seseorang siswa membaca suatu bab buku bacaan dibandingkan dengan teman sekelasnya yang juga membaca bab tersebut, ia kurang berhasil menangkap isi, maka ia terdorong untuk membaca lagi. B. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar. Contohnya, jika seorang siswa kurang dalam usaha belajarnya dan tidak memuaskan, maka ia berusaha setekun temannya yang belajar dan berhasil. C. Mengarahkan kegiatan belajar. Contohnya, setelah ia sadari bahwa dirinya belum belajar secara serius karena banyak bersenda gurau misalnya, maka ia akan mengubah perilaku belajarnya dengan lebih baik. Next. D. Membesarkan semangat belajar. Contohnya, jika ia telah menghabiskan dana belajar yang besar dan masih ada adik yang dibiayai oleh orang tua, maka ia berusaha agar cepat lulus dengan cara lebih semangat dan giat dalam belajarnya. E. Menyadarkan tenaga daya perjalanan belajar dan kemudian bekerja di sela-selanya adalah istirahat atau bermain. Yang bersinambungan individu dilatih untuk menggunakan kekuatannya demikian rupa sehingga dapat berhasil. Sebagai contohnya, setiap hari siswa diharapkan dapat berhasil memuaskan. Next. Terus Tadi mati. ulangi dari slide lagi. Dari faktor-faktor ya. ya. Faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar. 1. Cita-cita atau aspirasi siswa. Setiap manusia senantiasa mempunyai ciri-ciri tertentu dalam hidupnya, termasuk pembelajaran yang senantiasa ia kejar dan ia perjuangkan. Bahkan tidak jarang meskipun rintangan yang ditemui sangat banyak, tetapi tetap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai yang ia cita-citakan. 2. Kemampuan siswa. Kemampuan pembelajaran, kemampuan manusia, satu dan lainnya tidaklah sama. Menuntun seorang sebagaimana orang lain dari bingkai penglihatan tidaklah dibenarkan, sebab orang yang mempunyai kemampuan yang rendah sangatlah sulit untuk menyerupai orang yang berkemampuan tinggi, begitu pula sebaliknya. 3. Kondisi siswa dalam lingkungan. Kondisi pembelajaran, baik yang bersifat fisik maupun psikis, sangat terpengaruh terhadap motivasi belajar seseorang, sebab apabila kondisi seseorang dalam keadaan lelah, maka motivasi belajarnya akan menurun. Sedangkan apabila kondisi psikologis seseorang terganggu, stres, maka seseorang tidak bisa mengonsentrasikan diri terhadap hal-hal yang dipelajari. Selanjutnya akan disampaikan oleh kelima. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. 4. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Unsur-unsur dinamis belajar dan pembelajaran seperti motivasi dan upaya motivasi siswa untuk belajar, bahan belajar, alat bantu belajar, dan kondisi subjek belajar sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar seseorang. Yang kelima, upaya guru dalam pembelajaran. Upaya guru dalam membelajarkan pembelajaran juga sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Guru yang sungguh-sungguh dan tinggi gairahnya dalam belajar ke pembelajaran akan menjadikan pembelajaran juga bergairah dalam belajar. Yang keenam, kondisi lingkungan pembelajaran. Sudah diketahui umum bahwa yang menentukan motivasi belajar seseorang selain faktor individu, juga faktor lingkungan. Lebih-lebih lingkungan belajar, sebab individu secara sadar atau tidak senantiasa tersosialisasi oleh lingkungannya. 7. Peran orang tua, lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Pengaruh pertama dan utama bagi kehidupan dan perkembangan seseorang adalah keluarga. Banyak waktu dan kesempatan bagi anak untuk berjumpa dan berinteraksi dengan keluarga. Perjumpaan dan interaksi ini sangat berpengaruh bagi perilaku dan prestasi seseorang. Kebanyakan para orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya pada sekolah, padahal seharusnya orang tua memberikan perhatian dan semangat belajar yang lebih, sehingga dapat memunculkan motivasi belajar anak karena waktu di rumah lebih banyak daripada di sekolah.
Keterlibatan orang tua dalam menumbuhkan motivasi belajar perlu diusahakan, baik berupa perhatian bimbingan kepada anak di rumah maupun berprestasi secara individual dan kolektif terhadap sekolah dan kegiatannya, serta memperhatikan kesulitan yang dialami anak dalam proses belajar. Orang tua adalah sebagai pembuka kemungkinan terselenggaranya pendidikan bagi anaknya, serta berperan sebagai guru bagi mereka. Orang tua mampu mendidik dengan baik, mampu berkomunikasi dengan baik, penuh perhatian terhadap anak, tahu kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi anak, dan mampu menciptakan hubungan baik dengan anak-anaknya akan berpengaruh besar terhadap keinginan anak untuk belajar atau sebaliknya. Yang ke-8, penghargaan dan pujian. Baik orang tua maupun pengajar memiliki cara yang berbeda-beda untuk menumbuhkan motivasi belajar anak. Selain dengan hukuman, juga dapat dilakukan dengan penghargaan atau pujian. Motivasi bisa muncul jika terhadap penghargaan atau pujian yang layak yang menyertai atau melandasi pembelajaran. Ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar dapat dikenali melalui proses belajar mengajar di kelas sebagaimana dikemukakan oleh Brown 1981. Yang pertama, tertarik kepada guru, tertarik kepada mata pelajaran yang diajarkan, lalu mempunyai antusias yang tinggi serta mengendalikan perhatiannya, terutama kepada guru, lalu ingin selalu bergabung dalam kelompok kelas, ingin identitasnya diakui oleh orang lain, dan yang terakhir, tindakan kebiasaan dan moralnya selalu dalam kontrol diri. Yang ketujuh, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang kedelapan, tidak mudah melepaskan apa yang diyakini, senang mencari dan memecahkan masalah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Puspa Aini. Kepada Sri Puspa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang upaya meningkatkan motivasi belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu membangkitkan minat belajar. Pengaitan pembelajaran dengan minat peserta didik adalah sangat penting, dan karena itu tunjukkanlah bahwa pengetahuan yang dipelajari itu sangat bermanfaat bagi mereka. Demikian pula, tujuan pembelajaran yang penting membangkitkan hasrat ingin tahu peserta didik mengenai pelajaran yang akan datang. Dan karena itu, pembelajaran akan mampu meningkatkan motivasi intrinsik peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran yang disajikan oleh pendidik. Yang kedua, yaitu mendorong rasa ingin tahu. Pendidik yang terampil akan mampu menggunakan cara untuk membangkitkan dan memelihara rasa ingin tahu peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran studi kasus, discovery, inquiry, diskusi, curah pendapat, dan sejenisnya merupakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan hasrat ingin tahu peserta didik. Yang ketiga yaitu menggunakan variasi metode. Penyajian yang menarik motivasi intrinsik untuk belajar sesuatu dapat ditingkatkan melalui penggunaan materi pembelajaran yang menarik, dan juga penggunaannya riasi metode penyajian. Dan yang terakhir yaitu membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan belajar. Prinsip yang mendasar dari motivasi adalah anak akan belajar keras untuk mencapai tujuan apabila tujuan itu dirumuskan atau ditetapkan oleh dirinya sendiri dan bukan dirumuskan atau ditetapkan oleh orang lain. Oleh karena itu, pendidik hendaknya mendorong dan membantu peserta didik agar merumuskan dan mencapai tujuan belajarnya sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia Khairunisa. Kepada Mutia dipersilahkan. Untuk selanjutnya, unsur-unsur yang mampu membangun motivasi anak. Pertama, media pembelajaran. Media adalah benda, baik yang berupa perangkat keras atau lunak yang menjadi perantara terjadinya proses belajar. Media yang dipergunakan bisa berbentuk alat peraga atau sarana. Alat peraga mengandung ciri-ciri konsep yang dipelajari. Fungsinya untuk menurunkan keabstrakan konsep agar siswa mampu menangkap arti dari konsep tersebut. Alat peraga bisa dibuat guru, siswa, atau pabrik. Sarana adalah media pembelajaran yang berfungsi agar proses belajar dapat berlangsung dengan baik. Sarana yang dipergunakan dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Kedua, materi pembelajaran.
Materi yang akan diberikan dipersiapkan dengan matang dengan memperhatikan kondisi siswa. Materi yang akan dibelajarkan meliputi isi atau materi konten, hubungan dengan bidang atau ilmu lain, dan proses transformasi isi atau materi. Ketiga, strategi dan metode pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran juga mempengaruhi motivasi belajar siswa. Strategi dan metode yang dapat memotivasi siswa adalah strategi dan metode yang melibatkan siswa belajar sambil mengerjakan. Keempat, sikap guru. Guru yang tidak mau repot, puas hanya dengan sasaran belajar pada tingkat rendah, diharapkan guru mulai mencoba mengubah sikap dengan mengarahkan sasaran pembelajarannya pada tingkat menengah atau tingkat tinggi. Pentingnya memahami motivasi belajar bagi guru. Pertama, membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Kedua, mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas yang bermacam-macam. Yang ketiga, menyadarkan guru untuk menjadi satu di antara bermacam-macam peran seperti sebagai instruktur, teman, diskusi, dan pendidik. Dan yang terakhir, memberi peluang guru untuk unjuk kerja rekayasa pedagogis. Tugas guru adalah membuat semua siswa belajar sampai berhasil. Terakhir, hubungan motivasi dan pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan bagi peserta didik memerlukan motivasi, karena kehadiran motivasi berarti bagi perbuatan belajar. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan salah satu faktor kesuksesan peserta didik dalam belajar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.